Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang golongan 1A dan 2A yang terkait dengan materi kimia unsur. Saya mulai dari membahas mengapa beberapa unsur antara lain Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr ini termasuk di dalam golongan 1A atau golongan alkali. Karena semua unsur-unsur ini menurut konfigurasi elektron itu memiliki kulit valensi dengan konfigurasi Ns1, di mana N ini merupakan kulit atau bilangan kuantum utama yang terkait ini dengan nomor periode. Sementara yang satu ini adalah merupakan elektron pada kulit terluar. Nah, di mana mulai dari Li itu adalah kulitnya itu adalah 2, pada Na adalah 3, pada K itu 4, pada Rb itu adalah 5, Cs itu 6, dan Fr adalah 7. Nah, semuanya ini itu memiliki orbital pada kulit terluar yang terisi itu adalah S. Jadi ada kesamaan, semuanya itu memiliki konfigurasi elektron Ns1. Karena itu dia termasuk di dalam golongan 1A. Sementara pada golongan 2A ini memiliki konfigurasi elektron pada kulit terluar yaitu Ns2, di mana 2 ini merupakan elektron pada kulit terluar atau elektron valensi, sementara yang N ini adalah merupakan kulit terluar, yaitu mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Nah, semuanya ini memiliki kesamaan bentuk orbital, yaitu orbital S, yaitu bisa digambarkan sebagai suatu bola, yang mana merupakan bentuk orbital yang memiliki arti tertentu ya berdasarkan teori gelombang. Saya review sebentar tentang orbital S. Apakah yang dimaksud dengan orbital S tersebut? Saya mau dari definisi bahwa orbital itu adalah merupakan fungsi gelombang Schrödinger. Ada yang mendefinisikan sebagai amplitudo gelombang terkait dengan gerakan partikel di situ yang dimaksud dengan elektron ya pada posisi tertentu relatif terhadap pusat inti di dalam suatu atom. Nah, ini dengan koordinat X, Y, dan Z ya pada waktu tertentu. Jadi orbital ini terkait dengan fungsi gelombang Schrödinger. Fungsi gelombang Schrödinger ini sebetulnya dibuat untuk atom hidrogen. Namun demikian pada elektron banyak bisa diterapkan dengan istilahnya adalah orbital approximation, di mana bisa mengadopsi dari bentuk-bentuk orbital pada orbital pada atom hidrogen. Namun demikian ada perbedaan. Di mana apa perbedaannya? Yaitu kalau terkait dengan atom hidrogen itu dasarnya hanyalah gaya tarik antara elektron dengan inti. Sementara pada elektron banyak itu yang mempengaruhi di dalam ukuran orbital misalnya itu tidak hanya gaya tarik antara elektron dengan inti seperti pada hidrogen yang isinya hanya satu elektron gitu ya dengan inti, tetapi ada pengaruh lain yaitu gaya tolak antara elektron satu dengan elektron yang lain. Nah, jadi itulah yang membedakan ya, tetapi bentuk orbital itu bisa diterapkan untuk elektron banyak. Nah, jadi orbital menurut
teori Schrödinger ini terkait dengan posisi dari elektron yang bergerak di pada posisi tertentu dengan jarak r ya, dan sudut tertentu yaitu sudut lintang dan sudut bujur. Jadi ini kalau ada sumbu dengan koordinat X, Y, dan Z, dan P di sini adalah elektron, dan ini pusat O di sini ini adalah inti atom, maka elektron ini berada pada posisi dengan jarak R dari inti dan dengan sudut lintang dan sudut bujur ya. Jadi sudut lintang terkait dengan sumbu Z dan sudut bujur ini terkait dengan sumbu X dan Z. Jadi ini merupakan proyeksi ya, sudut proyeksi. Nah, kemudian ini adalah bentuknya. Kenapa bentuk dari orbital S ini adalah bola? Artinya bahwa bentuk bola ini tidak tergantung pada sudut ya. Jadi hanya tergantung pada jari-jari. Juga tidak tergantung dari arah. Jadi probabilitas menemukan elektron di dalam ruang atom ini tidak tergantung dari arahnya dan tidak tergantung dari sudutnya ya, sudut lintang dan sudut bujur, tetapi hanya dipengaruhi oleh jarak R. Jarak R ini terkait dengan bilangan kuantum n ya. Bilangan kuantum utama n ini analog dengan jari-jari Bohr. Nah, probabilitas untuk menemukan elektron pada permukaan dari bentuk sphere ini itu adalah 90% ya. Ini menurut Siever-Atkin halaman 14. Ini cara menggambarkan orbital S yang lain bisa dengan menggunakan kontur dari amplitudo fungsi gelombang dengan adanya lingkaran-lingkaran ini yang menyatakan amplitudo ya maksimum yang bisa dicapai dalam menemukan elektron. Kemudian juga bisa dinyatakan sebagai grafik radial ya. Di sini contohnya adalah tentang densitas probabilitas ya. Jadi untuk menemukan elektron yang ini merupakan yang tadi terkait dengan seperti bola ya, di mana ini tidak dipengaruhi oleh sudut dan arah, tetapi hanya dipengaruhi oleh jari-jari. Kemudian saya tambah lagi mengapa semua unsur golongan 1A itu bersifat logam. Jadi semua unsur-unsur pada golongan 1A itu bersifat sebagai logam yang disebut dengan logam alkali. Nah, sifat logam ini artinya bahwa dia memiliki kriteria yaitu yang merupakan ciri-ciri dari logam, yaitu dia bersifat mengantarkan listrik dan panas. Mengapa dia bersifat mengantarkan listrik dan panas? Bisa diterangkan dengan menggunakan teori elektron dan teori pita ya. Jadi menurut teori elektron bahwa logam-logam itu terdiri dari inti yang statis dan elektron valensi yang terlepas dari atom-atom dan bergerak secara bebas. Nah, elektron-elektron yang bergerak secara bebas inilah yang bergerak menghantarkan listrik dan menghantarkan panas ya secara konduksi. Nah, sementara pada teori pita ini ada pita valensi dan pita konduksi. Nah, di sini pada logam itu ada jarak yang dekat antara pita valensi dan pita konduksi sehingga memudahkan elektron pada kulit valensi ini untuk berpindah ke pita konduksi. Di daerah pita konduksi inilah elektron itu bisa bergerak bebas sehingga bisa menghantarkan listrik maupun panas ya. Ini merupakan teori pita di mana teori pita ini didasarkan pada gabungan dari orbital-orbital kulit terluar yang kemudian bergabung di sini karena terdiri dari banyak atom sehingga bisa menghasilkan suatu pita ya menurut teori orbital molekul
Selanjutnya saya membahas tentang densitas unsur golongan 1A. Golongan 1A ini cenderung memiliki densitas yang rendah ya. Densitas ini terkait dengan massa per volume. Jadi massa per volume padatan, massa per volume atom. Jadi kalau berdasarkan tabel periodik, nomor massa dari atom-atom di dalam unsur pada tabel periodik ini pada golongan 1A ini memiliki nomor massa yang paling kecil ya di dalam setiap periode. Kemudian berdasarkan jari-jari atom, unsur-unsur pada golongan 1A ini memiliki jari-jari atom yang paling besar. Nah, inilah yang menyebabkan unsur-unsur di dalam golongan 1A itu memiliki densitas yang rendah. Nah, selain itu ada faktor lain yaitu karena struktur dari unsur golongan 1A itu bukan merupakan unsur prospek ya. Jadi berdasarkan informasi ini pada tabel ini diketahui bahwa semua golongan 1A ini kecuali Fr yang tidak dibicarakan karena merupakan radioaktif ya, semuanya memiliki struktur kristal yang merupakan BCC atau body center kubik. Body center kubik itu apa? Yaitu struktur kristal di mana di dalam kristal itu terdapat penataan unit-unit sel. Unit sel itu unit terkecil ya, bangunan-bangunan paling kecil, di mana bangunan-bangunan yang paling kecil ini terdiri dari bentuk seperti kubus dan pada pojok-pojoknya ini ada atom logam yang sama jenisnya dengan yang ada pada bagian tengah. Jadi seperti ini ya pada pojok-pojok dan juga pada bagian tengah. Ini sama, ini namanya body center kubik. Kalau pada gambar ini digambarkan dengan yang lebih banyak ya. Jadi di sini ada unit cell body center kubik yang ditata secara teratur dan berhimpitan seperti ini ya. Pada kenyataannya ini bukan hanya ke kanan dan ke kiri tetapi ke depan dan ke belakang. Jadi inilah yang bisa kita bayangkan tentang struktur kristal body center kubik pada logam-logam golongan 1A. Nah, dari atas ke bawah, yaitu dari Li sampai ke Cs, ini secara umum terjadi peningkatan dari densitas ya pada unsur-unsur golongan 1A dari atas ke bawah. Itu massa atom itu juga semakin besar ya dari atas ke bawah. Massa atom yang semakin besar dan dari atas ke bawah ini jari-jari atom yang semakin besar. Nah, kenapa di sini semakin besar densitasnya? Berarti faktor dari massa atom itu lebih mendominasi dibandingkan dengan faktor jari-jari ya. Jadi dari atas ke bawah itu massa atom semakin besar, maka itu dari atas ke bawah semakin meningkatkan densitas, tetapi di sisi lain dari atas ke bawah itu jari-jari juga semakin besar, yang juga itu artinya adalah menurunkan densitas. Nah, dengan data di sini yang secara umum semakin besar dari atas ke bawah, maka dominan itu adalah yang merupakan massa atom ya di dalam penentuan densitas tersebut.
Kemudian pada densitas unsur golongan 2A, di sini ada kecenderungan densitasnya semuanya lebih besar dibandingkan dengan golongan 1A untuk periode yang sama. Pada golongan 1A itu ringnya adalah 0,5 sampai 1,9. Pada golongan 2A ini 1,85 sampai 5. Jadi lebih besar ya. Kalau ditinjau dari massa atom dan jari-jari pada periode yang sama, golongan 2A ini selalu memiliki massa atom yang lebih besar. Nah, dan terkait dengan jari-jari atom pada periode yang sama semuanya memiliki jari-jari yang lebih kecil. Karena itulah pada periode-periode yang sama golongan 2A ini memiliki densitas yang lebih besar dibandingkan dengan golongan 1A. Nah, ada lagi yang mempengaruhi yaitu tentang struktur kristal ya. Pada golongan 2A ini cenderung memiliki struktur prospek ya. Jadi rapat terjejal gitu ya kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Jadi memiliki struktur seperti bola-bola yang rapat seperti ini ya. Di mana ini kalau ditata menurut aturan, jadi ini contohnya adalah ini AB-AB ya. Jadi penataan pada bola-bola pada A ini sama berulang ya. Jadi A, kemudian B, kemudian A, kemudian B dan seterusnya. Jadi AB-AB. Nah, pada golongan 2A ini jenis dari struktur prospeknya itu adalah HCP, hexagonal prospek. Kenapa demikian? Ya karena kalau bola-bola ini diambil, ini dengan di atasnya 7, di tengahnya 3, dan di bawahnya 7, maka kita mendapatkan suatu bangunan seperti pada heksagonal ya. Jadi seperti ini. Nah, struktur heksagonal ini itu bisa dikonfirmasi atau diidentifikasi dengan menggunakan alat difraktometer sinar X ya. Itu bisa kita buktikan ya atau bisa kita identifikasi secara instrumental ya. Sekarang tentang karakteristik golongan 1A pada tes nyala. Pada tes nyala ini kita menggunakan Bunsen burner ya. Seperti ini bentuknya yang biasa terdapat di lab ya untuk uji tes nyala ya pada kimia analitik kualitatif ya, praktikum kimia analitik kualitatif biasa saya temui ini ya. Pada tes nyala ini. Nah, ini ada 3 macam referensi yang menunjukkan hasil tes nyala yang memberikan warna-warna yang berbeda yang dihasilkan dari unsur-unsur golongan 1A ya. Ini ada 2 informasi dari textbook dan 1 dari URL. Pada textbook Horscroft halaman 330 diperoleh informasi bahwa L ini menghasilkan crimson, kemudian Na menghasilkan warna nyala kuning, kemudian K ini lilac itu violet ya, RB itu red violet, dan CS ini adalah biru. Kemudian pada River Atkin halaman 294 L itu menghasilkan warna crimson, Na itu kuning, K ini red violet, RB violet, dan CS itu adalah biru. Jadi ada kemiripan, jadi ada perbedaan sedikit di sini ya. Tapi bisa secara umum kita nyatakan sama ya. Jadi ini cenderung ke violet. Nah, untuk melihat warna secara langsung saya pakai pembanding dari URL. Ini diperoleh informasi bahwa L ini menghasilkan nyala merah. Jadi mungkin setara nih dengan crimson. Kemudian Na ini menghasilkan warna kuning. Ini sama dengan informasi di textbook. Yang K ini menghasilkan warna pink. Ini mungkin setara dengan red violet ya. Kemudian RB di sini ini adalah tetap pink tetapi lebih gelap ya. Mungkin ini sama dengan masih red violet gitu pada informasi textbook ya yang satunya. Kemudian CS ini adalah cenderung ke violet biru ya. Atau di sini informasi pada textbook itu adalah biru. Jadi kesimpulannya secara umum ini bisa kita anggap
setara ya informasi ini atau kita anggap sama untuk apa ini violet ini kita katakan red violet, kemudian eh, ungu kebiruan ini cenderung biru kita katakan biru. Jadi bisa kita anggap apa sepadan gitu ya. Ini adalah eksperimennya untuk melakukan tes nyala atau uji nyala pada golongan 1A, yaitu kita bisa menggunakan garam-garam klorida karena bersifat volatil ya. Dengan volatil maka akan memudahkan mempercepat proses di dalam pembentukan atom-atom sehingga mempercepat proses terjadinya eksitasi dan pembentukan nyala, pembentukan warna pada nyala ya. Nah, pada prinsipnya kita mencelupkan dulu kawat itu dengan larutan HCl yang ditujukan untuk membersihkan kawat agar tidak menghasilkan warna nyala yang berasal dari pengotor. Kemudian kawat itu disentuhkan pada garam-garam klorida, baru kemudian kita sentuhkan pada nyala sehingga terjadi reaksi ya. Jadi mula-mula terjadi reaksi perubahan fasa, kemudian terjadi reaksi atomisasi dan akhirnya terjadi pembentukan warna begitu ya. Nah, ini ada dua link YouTube yang saya tunjukkan di sini, bisa saudara cek untuk melihat praktikum uji tes nyala ya yang tersedia di link YouTube. Ini kemudian adalah informasi bahwa tes nyala itu biasanya digunakan untuk uji analisis kualitatif ya. Jadi untuk mengetes apakah ini adalah Na ataukah ini adalah K misalnya ya, atau ini garam Na, garam K, atau kalau ini yang mana kita tidak tahu, kemudian kita tes dengan nyala, kita mendapatkan informasi bahwa oh ini ternyata warnanya merah, oh berarti itu adalah Li. Oh setelah kita teskan ternyata warnanya biru maka CS ya dan seterusnya ya. Jadi untuk uji kualitatif. Nah untuk uji kuantitatif itu bisa kita gunakan dengan flame photometer ya atau photometer nyala atau kita menggunakan AAS ya. Jadi inilah untuk uji analisis kuantitatif yang biasa digunakan dengan sama-sama menggunakan nyala ya seperti pada lampu pada nyala Bunsen atau Bunsen burner ya. Nah, ini saya tunjukkan ada perbedaan kalau kita menggunakan flame photometer dengan AAS ya. Jadi kita mulai dari larutan, ini sama-sama dari larutan, kemudian terbentuk aerosol ya. Ini lebih rinci kita bisa lihat di sini sama ya sebetulnya ya pada tes nyala maupun pada photometer nyala maupun pada AAS ya dari aerosol kemudian padat. Kemudian dari padat kemudian menjadi lelehan, setelah leleh dia berubah menjadi gas, kemudian setelah gas itu mengalami atomisasi ya. Jadi yang pada gambar kiri ini disingkat ya. Jadi yang lebih atas, yang kanan ini lebih rinci itu sama ya. Kemudian bedanya di mana antara flame photometer dengan AAS? Kalau pada flame photometer terjadinya eksitasi pada atom ini setelah terjadinya atomisasi itu adalah akibat dari mengabsorpsi energi panas yang berasal dari nyala. Sementara kalau pada AAS terjadinya eksitasi itu karena mengabsorpsi radiasi dari yang berasal dari sumber cahaya yaitu lampu katoda berongga ya. Jadi holo katoda lem ya. Jadi ini biasanya kalau kita analisis kandungan Na maka kita menggunakan lampu Na. Kalau kita mau uji CS maka kita menggunakan lampu CS ya, lampu katoda berongga hulu, katoda lem. Nah, disinilah perbedaannya ya. Jadi kalau pada AS terjadinya eksitasi itu karena menyerap cahaya, sementara kalau pada
Flame photometer ini adalah terjadi akibat dia menyerap energi panas berasal dari nyala. Ya, disitulah perbedaannya. Sekarang saya akan bahas tentang mekanisme pembentukan warna akibat dari radiasi yang diemisikan. Nah, pada saat saya membahas tentang contoh flame photometer dan AAS, ada perbedaan di antara keduanya tentang proses eksitasi. Yang satunya itu akibat dari mengabsorpsi energi panas, sementara yang satunya itu adalah akibat dari mengabsorpsi energi radiasi cahaya elektromagnetik ya. Nah, eee, terjadinya eksitasi itu bisa saja terjadi akibat dari mengabsorpsi energi panas, bisa energi listrik atau energi radiasi elektromagnetik. Nah, apa yang terjadi pada saat proses eksitasi yaitu perpindahan elektron dari keadaan ground state, misalnya ini adalah elektron pada 3s ya. Ini berpindah ke keadaan eksitasi yaitu dengan energi yang lebih tinggi. Contohnya adalah ke 3p atau ke 4s atau ke 3d dan seterusnya ya. Jadi di sini ada bermacam-macam tujuan gitu ya, tergantung dari apa? Tergantung dari besarnya energi yang diabsorpsi sehingga dia bisa berpindah ya. Semakin jauh jangkauannya, maka energi yang diabsorpsi itu semakin besar. Panjang gelombang dari radiasi yang diabsorpsi semakin kecil. Jadi ada apa ini hubungan terbalik antara energi dengan panjang gelombang. E sama dengan Hanu, E sama dengan Hc per lambda ya. Jadi E semakin besar maka panjang gelombang semakin kecil ya. Nah, kemudian setelah mengalami eksitasi, ini menjadi elektron ini cenderung untuk kembali lagi ke keadaan ground state ya. Jadi tidak stabil, ada di keadaan eksitasi, cenderung untuk kembali lagi. Nah, pada saat kembali itulah dia memancarkan atau mengemisikan radiasi elektromagnetik. Jadi seperti ini ya, dia berpindah sambil mengemisikan radiasi elektromagnetik. Nah, semakin jauh jangkauannya, maka di situ semakin besar energi yang diemisikan, semakin kecil panjang gelombang dari radiasi yang diemisikan ya. Nah, sekarang mekanisme kedua yang mungkin yaitu mekanisme pembentukan warna akibat dari radiasi yang tidak diabsorpsi atau tidak diserap ya. Nah, benda-benda yang berwarna yang bisa kita lihat itu adalah akibat dari radiasi yang direfleksikan atau radiasi yang diteruskan ya, yang jadi yang tidak diserap. Jadi kalau ini adalah radiasi elektromagnetik yang berinteraksi dengan suatu materi, maka ada kemungkinan dia diabsorpsi dan ada kemungkinan dia ditransmisikan dan ada yang direfleksikan ya. Jadi ada tiga kemungkinan. Yang terlihat oleh mata itu adalah yang direfleksikan atau yang ditransmisikan ya. Sementara yang diabsorpsi itu yang tidak nampak. Jadi antara yang radiasi yang menyebabkan warna yang bisa kita lihat itu merupakan warna komplementer dari warna yang radiasi yang diabsorpsi. Nah, setelah kita mempelajari tentang konsep terjadinya eksitasi akibat dari mengabsorpsi energi radiasi atau karena energi panas dan juga karena pembentukan warna akibat dari radiasi yang diemisikan
atau radiasi yang direfleksikan atau ditransmisikan. Mari kita coba untuk menganalisis warna nyala yang dihasilkan dari tes nyala golongan 1A akibat dari radiasi yang diemisikankah ataukah akibat dari radiasi yang ditransmisikan dengan mengasumsikan bahwa yang direfleksikan sama dengan 0. Nah, kenapa diasumsikan? Karena di sini saya datanya adalah dari yang ditransmisikan ya. Seperti yang terlihat itu adalah bisa gabungan dari yang ditransmisikan dan direfleksikan menurut konsep yang sudah kita bahas. Nah, ini adalah gambar dari warna-warna nyala yang sudah saya tunjukkan, yaitu dari Li sampai Cs, di sini dari merah sampai biru ya. Kalau kita cocokkan dengan spektrum emisi, yaitu spektrum warna yang dihasilkan dari emisi radiasi, dan juga kita bandingkan dengan warna dari terkait dengan radiasi yang diabsorpsi dan warna yang ditransmisikan ya. Mari kita cek satu persatu. Nah, jika kita bandingkan dengan spektrum emisi dari Li sampai Cs, ini adalah merah, kuning, ungu, biru. Kalau kita lihat pada spektrum emisi itu dari panjang gelombang tertinggi sampai yang terendah, ini yang tersedia yaitu Mejiku Hibiu. Jadi Mejiku Hibiu. Di sini ada yang bertukar tempat yaitu biru dan ungu ya. Jadi ada pertukaran warna dari CS dan KRB. Kemudian kalau kita bandingkan dengan warna dari sinar yang diabsorpsi ya, warna dari radiasi yang diabsorpsi ini juga dari panjang gelombang yang tertinggi sampai yang terendah, di sini adalah Mejiku Hibiu. Jadi sama dengan spektrum emisi. Artinya apa? Bahwa seandainya di dalam nyala itu terjadi eksitasi akibat dari radiasi yang diabsorpsi, yang mungkin di situ ada lampu yang bisa menyediakan sumber radiasi sehingga bisa diabsorpsi ya oleh atom-atom logam di dalam nyala, maka di situ akan terjadi eksitasi dengan energi itu sama dengan energi yang diemisikan. Jadi inilah yang bisa mendukung bahwa terjadinya eksitasi itu tidak hanya terjadi kemungkinan akibat karena nyala ya, tapi juga bisa karena radiasi. Kapan nyala itu akan menyebabkan eksitasi? Ya kalau panas yang tersedia itu memenuhi energi yang dibutuhkan untuk eksitasi ya. Kapan warna radiasi dari elektromagnetik itu bisa menyebabkan eksitasi kalau dia memenuhi untuk terjadinya eksitasi. Jadi apakah energinya itu memenuhi ya untuk terjadinya eksitasi. Kalau tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi eksitasi. Sejauh mana tereksitasinya tergantung dari besarnya energi. Jadi ada energi yang menyebabkan terjadinya eksitasi dengan warna merah. Mengapa demikian? Karena energi radiasi yang diabsorpsi itu terkait dengan panjang gelombang 700 sampai 620 misalnya. Kenapa radiasi yang diabsorpsi itu memberikan warna hijau ya. Jadi warna hijau lah yang diabsorpsi, yang diserap, yang tidak nampak gitu ya. Karena yang diserap itu adalah atau diabsorpsi itu adalah terkait dengan energi radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 560 sampai 490. Nah, setelah terjadinya eksitasi, kemudian kan terjadi emisi kembali ya. Kalau menurut konsep karena tidak stabil, jadi cenderung kembali ke keadaan ground state. Nah, pada saat proses kembali itulah dia mengemisikan radiasi sebesar energi yang diabsorpsi pada saat terjadinya eksitasi.
Nah, inilah yang menyebabkan urutan Meiji Kuhibio ini persis sama ya pada terkait dengan warna, energi yang diabsorpsi itu sama urutannya dengan warna dari energi yang diemisikan ya. Jadi diabsorpsi kemudian diemisikan kembali ya. Ini artinya bahwa terjadinya dua kemungkinan itu tergantung dari energi yang sesuai atau tidak gitu atau memenuhi atau tidak untuk terjadinya eksitasi ya. Jadi ada dua mekanisme yang mungkin. Jadi kemungkinan itu warna diakibatkan karena emisi radiasi akibat dari dia mengeksitasi karena panas ataukah dia itu mengalami emisi radiasi karena dia itu tereksitasi akibat dari mengabsorpsi energi radiasi elektromagnetik juga ya. Jadi pada saat untuk menjamin agar yang diabsorpsi untuk terjadinya eksitasi itu betul-betul hanya dari panas, maka sebaiknya dilakukan dalam ruangan yang gelap gitu ya. Nah, sekarang terkait dengan warna yang ditransmisikan. Jadi warna yang ditransmisikan ini adalah pelengkap atau komplementer dari warna yang diabsorpsi ya. Jadi atau panjang gelombang dari radiasi yang ditransmisikan itu adalah komplement dari panjang gelombang radiasi yang diabsorpsi ya. Jadi kalau pada radiasi yang diabsorpsi itu menghasilkan warna Meiji Kuhibio, maka pada warna dari radiasi yang ditransmisikan ini dari hijau, biru, violet, merah, oranye, dan yellow ya. Jadi dari hijau sampai ke kuning ya. Jadi kalau kita mengurut sesuai dengan dari red sampai ke yellow. Yuk, kenapa kok tidak dari violet ke yellow, kok dari red ke violet? Jadi ini terkait dengan konsep bahwa kemungkinan yang menyebabkan dia lompatan tinggi itu adalah kalau dia jauh dari inti ya. Jadi dengan pertimbangan adanya efek shielding. Jadi kalau dengan elektron yang berada pada kulit yang lebih tinggi dengan kulit yang lebih rendah itu lompatan untuk eksitasi itu akan lebih besar kemungkinannya kalau dia jauh dari inti yang lebih jauh. Kenapa? Karena di situ selain jaraknya jauh, di situ ada efek shielding yaitu efek perisai, yaitu gaya tarik dari elektron lain terhadap inti yang mengurangi gaya tarik inti terhadap elektron tersebut begitu ya. Jadi konsep itulah. Nah, jadi sebaiknya kita mengurut dari atas ke bawah ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini ada 3 kemungkinan ya. Nah, sekarang mari kita kaitkan dengan energi orbital NS1 pada golongan 1A. Nah, ini adalah tempat-tempat di mana NS1 ya yang saya ini bulat-bulat biru ini ya. Jadi ini adalah Li, Na, K, Rb, Cs. Nah, pada RbCs KRBCS di sini ada pengaruh dari efek perisai ya. Jadi ada pengaruh shielding atau efek perisai tersebut terhadap gaya tarik inti terhadap elektron pada NS1 ya. Nah, mari kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat pada pada K ini di mana di sini adalah yang paling tinggi itu adalah 4S. Di sini ada 3D di sini yang mendekat ke 4S. 4D harusnya kumpul dengan kulit 3 gitu ya. Nah, pada RB di mana ini adalah yang tertinggi itu ada 5S1. Nah, 4D10 itu mendekat ke 5S1 ya. Jadi menjorok ke 5S1 menjauh dari kulit 4. Kemudian yang 6S1 ya, ini pada CS, ini 5D dan 4F dua-duanya ini terisi penuh. Di sini ini
mendekat ke 6s1 ya. Jadi ngumpul ke 6s1. Padahal di sini banyak sekali elektronnya, 10 tambah 14. Jadi seakan-akan dia itu sama energinya dengan 6s1 dan dia jauh dari kulit 5 dan kulit 4 begitu ya. Nah, apa akibatnya kalau terjadinya penjorokan atau pendekatan dari kulit yang lebih dalam ini yang seharusnya agak jauh gitu ya. Jadi artinya bahwa dia mengurangi efek shielding atau efek perisai dari elektron terhadap 4s1, 5s1 dan 6s1 ini ya. Karena elektron yang berada pada kulit yang sama itu akan memberikan efek perisai yang lebih rendah daripada elektron pada N-1 dan efek dari elektron pada N-1 itu lebih rendah daripada elektron yang berada pada N-2 ya gitu. Jadi itulah yang menyebabkan efek perisai ini menyebabkan perilaku dari eksitasi ini menjadi tidak normal ya, yang seperti yang diharapkan bahwa akan berurut gitu ya dari Li, Na, K, kemudian Rb, Cs. Di sini harusnya kan Meiji, terus kemudian misalnya ini adalah violet, misalnya biru dulu baru violet. Nah, di sini berbalikan gitu ya antara Cs dengan K dan Rb. Nah, kenapa ya? Karena adanya dua di sini yang menjorok 5D dan 4F ya. Banyak sekali yang menjorok ke 6S padahal dari Li sampai CS di situ muatan intinya itu semakin besar gitu ya, karena nomor atom di sini semakin banyak gitu ya. Jadi jumlah proton semakin banyak di situ, gaya tarik inti seharusnya semakin kuat gitu ya. Sementara efek shieldingnya itu tidak bisa mengimbangi. Nah, inilah yang menyebabkan kemungkinan bahwa CS itu menghasilkan warna yang berwarna biru ya, dengan panjang gelombang yang lebih panjang dibandingkan dengan K dan Rb ya. Jadi seharusnya CS ini warnanya violet, dia menjadi warnanya biru ya. Jadi mungkin itulah anomali yang terjadi yang bisa dijelaskan dengan menggunakan teori efek perisai ya. Jadi ini sangat menarik. Nah, kalau tadi mungkinkah pembentukan warna akibat transmisi radiasi? Kalau tadi kan sudah ada 3 macam yang sudah kita launching tadi. Apakah mungkin karena emisi akibat dari eksitasi, akibat dari nyala ya, ataukah emisi radiasi karena eksitasi akibat dari absorpsi radiasi. Jadi pada saat percobaan itu lampu dinyalakan ya misalnya, ataukah dia melihat warna ini akibat dari cahaya yang ditransmisikan. Artinya bahwa warna yang dihasilkan di sini adalah komplementer dari warna yang diserap ya, begitu ya. Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang kemungkinan pembentukan warna akibat dari emisi radiasi, maka sekarang mari kita melihat ya kemungkinan pembentukan warna akibat dari transmisi radiasi. Nah, tadi warna akibat transmisi radiasi adalah warna terkait dengan radiasi yang tidak diserap atau radiasi sisa yang tidak diabsorpsi, begitu ya. Nah, kalau kita melihat dari kecenderungan warna saja, maka dari merah, kuning, kemudian violet, kemudian biru ini bisa kita lihat sederhana ya dari dari bawah ke atas terkait dengan warna yang ditransmisikan ini, yaitu dari kuning sampai ke biru. Di sini urut kecuali yang merah dan kuning. Jadi seakan-akan ini terjadi pertukaran ya antara Li sampai ke Na. Nah, jadi ada
ini dua tinjauan ya. Benarkah ini akibat dari pertukaran antara energi radiasi yang ditransmisikan itu seperti terjadi pertukaran untuk Li dan Na. Ini ada dua pertimbangan ya. Yang pertama, jadi kalau dilihat dari yang terlihat saja itu memang seperti ini ya, seperti ada pertukaran. Tetapi mari kita cek lebih dalam ya. Kita cocokkan dulu pertama dengan energi eksitasi, konsep eksitasi ya. Konsep eksitasi itu sudah kita bahas bahwa kalau kulit itu makin besar, elektron makin jauh, maka terjadinya lompatan kemungkinan makin besar. Kalau lompatan makin besar, maka energi itu semakin besar, artinya bahwa panjang gelombang itu semakin pendek. Nah, kalau warna yang ditransmisikan itu urutannya dari bawah ke atas, itu seharusnya warna dari cahaya yang diabsorpsi itu juga dari bawah ke atas, begitu ya. Nah, itu kalau kita lihat secara sederhana, tetapi secara konsep ini melawan. Jadi kita melihatnya dari energi itu semakin besar harusnya ya. Kalau energi semakin besar itu adalah maka panjang gelombang itu semakin pendek. Jadi urutan untuk kemungkinan terjadinya absorpsi cahaya itu adalah dari bawah ke atas. Jadi kemungkinan itu bukan karena transmisi radiasi. Nah, yang kedua sekarang tinjauannya adalah dari energi NS1 ya. Jadi kalau kita lihat dari energi orbital dari Li, Na, K di sini ada urutan yang lurus ke atas gitu ya. Jadi di sini tidak ada pembelokan atau anomali. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang normal gitu ya, urutan yang normal. Jadi seperti pada konsep bahwa kalau makin jauh dari inti, maka makin mudah untuk terjadinya lompatan, maka energi untuk eksitasi itu menjadi besar ya, karena lompatannya semakin jauh. Jadi ini sama sekali kemungkinan tidak ada pertukaran gitu ya, warna antara Li dengan Na, karena di sini normal gitu ya, kecenderungan dari energi orbital. Jadi kesimpulannya bahwa nyala dari warna nyala pada tes nyala golongan 1A itu kemungkinan karena spektrum emisi. Jadi karena radiasi yang diemisikan, bukan warna akibat dari radiasi yang ditransmisikan, begitu ya. Nah, cuman untuk terjadinya eksitasi, untuk terjadinya sebelum terjadinya emisi itu masih menimbulkan pertanyaan ya, apakah itu terjadinya eksitasi karena nyalanya itu memang memenuhi untuk terjadinya atomisasi dan kemudian mengalami eksitasi, ataukah mengabsorpsi energi, ataukah dia mengabsorpsi energi cahaya ya. Jadi ini tergantung dari kondisi percobaannya ya. Kalau kondisi percobaannya Anda melakukan dalam keadaan gelap, maka alternatif kedua ini itu tidak ada ya. Jadi energi radiasi yang diabsorpsi ini tidak ada karena gelap gitu ya. Jadi kita hanya terkait dengan radiasi yang diemisikan akibat dari eksitasi karena menyerap energi panas dari nyala begitu. Nah, selain catatan analisis yang sudah kita lakukan terhadap kemungkinan pembentukan warna akibat emisi radiasi ataukah akibat dari transmisi radiasi, kita juga bisa mendetailkan lagi terkait dengan apakah
nyala Bunsen tersebut memang mampu sampai mengatomisasi gitu ya. Karena beda kalau dia itu sampai teratomisasi maka dia berada sebagai atom-atom logam. Berarti elektron yang ada di luar, yang paling luar itu adalah Ne1. Nah, tetapi kalau dia itu tidak mampu sampai terjadi atomisasi, maka dia itu bukan sebagai atom-atom logam ya, tetapi sebagai gas yang masih itu adalah garam klorida ya, yang belum teratomisasi ya, begitu. Nah, kalau itu belum teratomisasi, maka yang terluar itu adalah ini ya, yang contohnya ini Na ya. Nah, maka ini adalah pada orbital P, pada Ns-1 pada N-1 orbital P ya. Jadi pada kulit yang lebih dalam ya, 1 digit ya gitu ya. Jadi bedanya di situ. Kalau dari atom-atom logamnya ya, maka yang tereksitasi itu adalah pada Ne1, tetapi kalau bukan dari logamnya maka dari N-1 P6 gitu ya. Itulah yang kemungkinan mengalami eksitasi gitu ya. Itulah yang nah kalau kita melihat dari temperatur nyala pada AAS itu untuk terjadinya atomisasi dari golongan logam-logam alkali itu sekitar 2000 sampai 2300 yang dibutuhkan ya untuk mengalami atomisasi. Nah, pada Bunsen itu saya melihat catatan itu sampai 1200 ya. Barangkali kalau Bunsennya itu lebih bagus kualitasnya gitu sampai bisa mencapai seperti pada AAS ya, mungkin itu bisa sampai pembentukan atom-atom ya. Jadi di situ bedanya ya. Jadi eh, yang teratomisasi siapa? Yang mengalami eksitasi siapa? Atom-atom logam ataukah kation logam. Nah, warna yang dihasilkan itu warna asalnya dari mana? Warna dari energi yang diemisikan ataukah energi radiasi yang ditransmisikan. Oh, karena energi radiasi yang diemisikan. Nah, pertanyaannya, yang energi radiasi yang diemisikan itu pada saat eksitasi terjadi karena energi panas yang diabsorpsi yang berasal dari nyala ataukah berasal dari energi radiasi yang ada di lingkungan gitu yang memang atau sengaja untuk diberikan pada seperti pada AAS gitu ya. Jadi untuk menjawab pada tes nyala ini kita harus melihat kondisinya itu dalam keadaan ruang gelap ataukah di situ ada cahaya gitu ya. Kalau ada cahaya maka Anda harus pertimbangkan adanya tambahan mekanisme ya di dalam pembentukan warna ya. Jadi saya harapkan mahasiswa itu bisa mengkritisi sampai ke situ gitu ya. Saya rasa itu tidaklah sulit, itu adalah konsep mudah yang kita menggabungkan dari anorganik 1, dari kimia dasar gitu ya, dan juga mungkin dari analitik dasar mungkin bisa kita ambil itu untuk membahas gitu ya. Jadi kita melingkan ke sini dan ke situ supaya bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Nah, ini untuk uji nyala pada golongan 2, silakan mahasiswa untuk mencoba untuk menganalisis ya. Jadi seperti yang saya jelaskan pada golongan 1A ya. Dicoba. Terus ini adalah YouTube yang saya sharekan dari YouTube umum ya yang tersedia di YouTube, media YouTube tentang uji nyala pada golongan 2A. Silakan untuk dicek ya gitu. Nah, sekarang kita membahas tentang kekerasan dan titik leleh dari golongan 1A. Semua golongan 1A itu cenderung lunak
dan memiliki melting point yang rendah karena ikatan logamnya lemah. Kenapa ikatan logamnya lemah? Ya karena golongan 1A itu berada pada tempat yang paling kiri ya, seperti pada tabel periodik itu merupakan golongan dari unsur-unsur yang ukurannya paling besar ya di dalam sederetan ya. Itulah yang menyebabkan dia menjadi lemah dan juga nomor atomnya itu paling kecil ya dalam sederetannya. Itulah yang menyebabkan menjadi ikatan logamnya itu lemah ya karena ukurannya besar terus muatan dia jauh jarak dari inti itu eh, jauh kemudian jumlah proton yang bermuatan positif itu kecil gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan ikatan logamnya menjadi lemah. Nah, karena ikatan logam lemah, maka dia menjadi lebih lunak ya, jadi lebih mudah untuk dipecahkan gitu ya. Dan dia juga memiliki melting point yang rendah. Pada lelehan itu terjadi menjauh ya. Apa bedanya antara golongan 1A berada dalam keadaan padat dan dalam keadaan lelehan? Dalam keadaan padat dia itu berada sebagai kristal ya, dan dia itu posisinya rapat satu sama lain antara atom-atom itu dengan aturan tertentu ya. Jadi pada golongan 1A itu kan cenderung BCC ya. Nah, struktur kristalnya. Nah, pada saat dia menjadi lelehan itu menjauh ya. Jadi sudah tidak berada pada formasi teratur sebagai kristal ya. Untuk menjauhkan itu maka dia perlu terjadi pemutusan ikatan logam ya antara atom logam satu dengan atom logam yang lain. Dari Li sampai Cs ini melting point-nya ini cenderung itu semakin rendah, jadi semakin mudah untuk dilelehkan ya. Jadi semakin mudah untuk menjauhkan atom-atom logam itu dari formasi BCC gitu ya. Nah, begitu juga dengan boiling point di sini. Jadi, apa bedanya dalam keadaan lelehan dan dalam keadaan uap atau gas di sini ya? Setelah tercapai titik didih ya. Jadi dalam keadaan lelehan itu dia masih berada dalam satu wadah tetapi berjauhan. Ketika dia sudah mendidih dan dia itu mengalami penguapan, maka dia berpindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain ya, meninggalkan kelompoknya ya. Jadi ini juga dari atas ke bawah itu semakin mudah untuk menguap. Jadi ini karena akibat dari ikatan logam itu semakin lemah. Untuk kaitannya dengan melting point, kaitannya dengan boiling point di mana dia itu menjauhkan dari yang tadi itu kita tidak lagi berbicara tentang ikatan logam ya. Kalau dari lelehan itu menjadi uap, tetapi kita membicarakan tentang gaya van der Waals. Jadi antara gaya tarik antara atom logam satu dengan atom logam lain di dalam fasa lelehan ya, fasa cair sebagai lelehan. Jadi di situ antara atom satu dengan atom yang lain itu ada gaya van der Waals. Sementara kalau di dalam padatan itu ada ikatan logam. Nah, untuk memecahkan gaya van der Waals satu dengan yang lain itu dari atas ke bawah itu semakin mudah di sini ya. Jadi karena gaya tarik di situ semakin lemah ya. Akibat dari ukuran yang semakin besar ya dari Li sampai Cs. Nah, untuk kekerasan dan titik leleh golongan 2A, di sini ada kecenderungan yang sama ya, yang bisa bahas analog dengan membahas melting point dan boiling point antar unsur-unsur urut dari atas ke bawah pada golongan 2A ya, seperti pada golongan 1A. Nah, di sini ada keterangan bahwa tetapi kekerasan mekanik dan melting point-nya itu lebih tinggi ya daripada golongan 1A karena kekuatan ikatan logam lebih besar. Kenapa kekuatan ikatan logam besar? Karena dia ada sebelah kanan. Di sebelah kanan berarti ukuran dari
unsur itu lebih kecil ya, sementara nomor atom itu lebih besar ya, ukuran lebih kecil, nomor atom lebih besar, artinya bahwa muatan positif karena jumlah proton di situ semakin besar ya, dibandingkan dengan golongan 1A. Nah, itulah yang menyebabkan dia menjadi eh, ikatan logam itu menjadi lebih kuat ya. Ingat bahwa pada golongan 2A itu adalah Ns2, pada golongan 1A itu adalah Ns1. Nah, menurut teori lautan elektron, maka yang lepas itu adalah dua elektron ya, yang bergerak secara dinamis itu adalah dua elektron untuk setiap atom. Sementara pada golongan 1A itu hanya satu elektron. Kemudian intinya jumlah proton, sehingga jumlah kepositifannya itu lebih besar pada 2A dibandingkan dengan 1A, karena untuk satu periode di situ nomor atomnya lebih besar ya. Jadi gaya tarik antara atom satu dengan atom yang lain ditinjau dari elektron yang bergerak bebas dan muatan inti yang dan muatan kation yang statis itu menjadi lebih besar pada golongan 2A ya. Ini adalah tentang pembentukan molekul-molekul M2 pada golongan 1A. Jadi dia sebagai molekul. Golongan 1A itu adalah logam. Ya, dari Li sampai Fr, tapi Fr di situ radioaktif ya. Jadi di sini yang kita bahas Li sampai Cs ini semuanya adalah logam. Jadi dan logam-logam di situ tidak disusun oleh molekul-molekul ya. Jadi tidak ada molekulnya, tetapi disusun oleh atom-atom yang tersusun secara teratur di dalam struktur kristal dalam BCC itu ya, yang sudah pernah kita bahas ya. Nah, dengan dia dalam keadaan uap ya, maka dia ada potensi untuk membentuk molekul-molekul M2 ya. Jadi perilakunya menjadi seperti pada non-logam ya, yang membentuk molekul. Jadi di sini ada penggunaan elektron secara bersama antara atom satu dengan atom yang lain ya. Jadi seperti pada non logam ya, membentuk seperti pada kasusnya H2 misalnya ya, seperti itu. Jadi urunan satu elektron. Jadi ini adalah ikatannya adalah ikatan kovalen ya. Kemudian ini ada keterangan bahwa kekuatan ikatan kovalen itu menurun dari atas ke bawah. Ikatan kovalen itu kan ikatan yang dibentuk oleh penggunaan elektron secara bersama ya. Jadi ini ikatan kovalen murni. Jadi karena sama-sama urunan satu elektron ya, dari atas ke bawah itu gaya tarik lemah ya, dari atas ke bawah karena ukuran yang semakin besar sehingga makin jauh dari inti. Di situ gaya tarik terhadap elektron yang dipakai secara bersama ini elektron bonding ini ya, bonding pair ya. Jadi di sini itu semakin lemah ya, sehingga di sini kekuatan ikatan kovalen itu menjadi semakin lemah. Karena kekuatan ikatan kovalen semakin lemah, maka di sini energi disosiasi itu dari Li sampai Cs itu semakin kecil. Artinya dia semakin mudah untuk dirusak ya, atau dipecah ikatan antara M dengan M ini gitu ya. Begitu juga dengan energi atomisasi ya. Jadi ini kaitannya dengan energi atomisasi. Kalau energi atomisasi, maka di sini akan membentuk atom-atom M ya, bukan lagi molekul-molekul M2 ya. Jadi untuk membentuk M dari M2 di sini juga semakin kecil ya. Nah, sekarang energi ionisasi pada golongan 1A ya. Jadi ini paling enak kita lihat ini grafik saja gitu ya. Dari atas ke bawah, di sini energi ionisasinya semakin rendah. Jadi ini energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dalam keadaan gas ya. Ini dari atas ke bawah semakin mudah melepaskan
elektron, karena di sini energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron semakin kecil. Kalau dikaitkan dengan jari-jari atom, di sini jari-jari atom dari Li sampai Cs di sini semakin besar ya. Jadi sebetulnya dari atas ke bawah itu yang berpengaruh bukan cuma jari-jari ya, tetapi juga ada pengaruh dari nomor atom dari atas ke bawah itu nomor atom itu semakin besar gitu. Kalau nomor atom semakin besar itu muatan inti juga semakin besar sebetulnya ya. Dari sisi jumlah proton di situ semakin menyulitkan. Tetapi jari-jari dari atas ke bawah itu semakin besar ya, dan dengan jumlah elektron semakin banyak itu ada efek shielding yang di situ mengurangi gaya tarik inti, yaitu juga menjadi pengaruh juga ya, dengan adanya efek shielding pada atom-atom berelektron banyak itu cenderung semakin memudahkan atom itu melepaskan elektron ya. Jadi dari atas ke bawah itu efek shielding semakin banyak ya, karena jumlah kulit itu semakin banyak pula begitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi ya. Jadi yang dominan itu menjadi faktor jari-jari dan juga ditambah dengan efek shielding ya. Jadi pengaruh dari nomor atom itu menjadi kalah ya, menjadi kurang dominan ya. Nah, untuk golongan 2A ini juga sama ya, dari atas ke bawah. Ini ada kecenderungan yang semakin kecil kalau dikaitkan dengan potensial reduksi standar ini semakin negatif. Kalau potensial reduksi standar semakin negatif, artinya menjadi semakin sulit untuk direduksi. Artinya kebalikannya, dia menjadi semakin mudah untuk dioksidasi. Kenapa? Karena kecenderungan energi ionisasi itu semakin kecil ya. Kenapa semakin kecil? Ya sudah seperti pembahasan pada golongan 1A gitu ya. Nah, sekarang reaksi dengan air ya. Reaktivitas dan kelarutan golongan 1A di dalam air. Semua golongan 1A ini reaktif terhadap air. Ya, jadi cepat sekali bereaksi, cenderung seperti itu ya. Tetapi ada tingkat-tingkatannya ya, tidak sama semua ya, dari Li sampai Cs. Semuanya ini mudah bereaksi dengan air, tetapi dengan kemudahan yang semakin besar dari atas ke bawah ya. Jadi sampai ini terjadi ledakan ya. Jadi kalau K ini sampai terjadi kebakaran, kalau pada Rb dan Cs di sini sampai terjadi ledakan gitu ya. Kalau pada ini YouTube, kalau pada FR ditunjukkan itu pada uji coba di danau itu sampai meledak seperti bom gitu ya. Jadi memang sangat eksplosif. Kenapa demikian ya? Karena yang dihasilkan di sini adalah hidrogen ya, dari atas ke bawah itu makin mudah mengalami oksidasi sehingga menghasilkan H2-nya ini cepat sekali ya. Jadi dia cepat sekali dia tuh dihasilkan di air ya. Ini kan menggunakan air ya. Dan juga di sini terjadi perubahan secara mendadak dari densitas air dengan air yang mengandung basa MOH gitu ya. Ini gabungan dari pengaruh perubahan densitas secara cepat dan juga adanya menghasilkan gas dari H2 inilah yang menyebabkan dia makin eksplosif gitu. Nah, sekarang kita lihat reaksinya ya, pada reaksi antara logam dengan H2O. Ya, dari sini M itu bereaksi dengan H2O membentuk MOH ditambah H2. Ini reaksi apa? Ini adalah reaksi redoks, di mana M di sini berubah menjadi M+, dan H+ di sini menjadi H2. Di sini bilangan oksidasinya adalah 0. Pada H2O ini bilangan oksidasinya adalah positif 1. Namun demikian harus mahasiswa ingat
bahwa walaupun bilangan oksidasi H pada H2O ini positif 1 ini tetapi bukan muatan yang sesungguhnya ya, karena ini bukan ion. H2O itu ikatan kovalen ya. Yang berikatan di dalam H2O itu atom-atom bukan ion-ion ya. Jadi itu adalah muatan formal, bukan muatan yang sesungguhnya. Tetapi pada MOH, M+ di sini adalah muatan yang sebenarnya atau sesungguhnya gitu ya. OH- di sini OH ya, OH-. O dengan H ini atom ya, atom-atom yang berikatan kovalen. Tapi di sini ada muatan negatifnya gitu ya. Jadi apa? Sehingga di sini ada ikatan ionik antara M+ dengan OH-. Walaupun antara M+ dengan OH- itu bisa membentuk ikatan ionik, tetapi di sini ada kode Aki. Dengan adanya kode Aki artinya bahwa MOH di sini tidak berada sebagai padatan MOH, tetapi di sini berada sebagai MOH yang terlarut atau ini di dalam larutan akuatik MOH. Artinya apa? Bahwa M+ ini tersolvasi oleh air dan OH- di sini tersolvasi oleh air ya, bukan sebagai MOH ya. Apalagi mahasiswa mengatakan molekul MOH itu salah. MOH itu bukan molekul ya, tapi berada sebagai kristal ya, seperti pada sifat dari logam-logamnya dia membentuk kristal, basa itu juga membentuk kristal gitu ya. Jadi MOH ini kristal. Jadi saya harapkan mahasiswa ini bisa menceritakan gitu atau menjelaskan ya, tapi kalau pada reaksi seperti ini maka M di sini mengalami perubahan muatan ya dari 0 menjadi positif, dan muatan positif itu adalah yang sebenarnya. H2O di sini mengalami muatan dari H yang di sini muatan positif menjadi H yang bermuatan 0, tetapi di sini H2O ini bukanlah muatan yang sebenarnya. H bukan H+ muatan yang sebenarnya. Apa maknanya MOH dalam kurung Aki? Artinya di sini ada MOH yang terlarut, ada M+ yang tersolvasi dan OH- yang tersolvasi. Di sini ada H2 dalam keadaan gas, artinya bahwa ini ada molekul-molekul H2 yang dilepaskan di dalam reaksi ini. Molekul-molekul H2 ini adalah ikatan kovalen gitu ya. Jadi kalau kita detailkan itu maka saya harapkan mahasiswa memiliki kemampuan tersebut ya. Selain menjelaskan juga mengapa di sini terjadi perubahan fenomena sampai terjadi ledakan gitu ya. Jadi dari gently sampai explosively itu saya harapkan mahasiswa bisa menjelaskannya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Gitu. Nah, ini sekarang tentang reaksi antara golongan 1A dengan air tetapi ditinjau secara termodinamika ya. Jadi secara termodinamika ini adalah KF ya, tetapi di buku anorganik ini diberikan, jadi saya berikan aja gitu ya. Tapi detailnya nanti Anda akan temukan pada kuliah termodinamika. Ini materi KF ya, tetapi ini menarik gitu ya. Jadi kalau di anorganik kita berbicaranya itu simple ya. Jadi dari M bereaksi dengan H2O menjadi MOH, di sini yang terlarut ya, di sini ada H2. Di sini pemahamannya ada padatan karena kodenya S, bereaksi dengan H2O yang liquid, menghasilkan suatu larutan basa dan menghasilkan gas H2 itu pada cerita anorganik. Kalau menurut cerita dari ilmu termodinamika, di sini ada 3 step gitu ya untuk merubah dari MS ini menjadi M+ yang tersolvasi. Dia harus berubah dulu gitu ya dari M+ yang tadi itu berada sebagai kristal gitu ya, tetapi di sini kodenya hanya M dalam kurung S gitu ya. Kita rubah menjadi M yang gas ya. M gas ini adalah atom-atom. Jadi dari M tadi itu stepnya dia harus meleleh menjadi uap kemudian mengalami membentuk M2 dulu, M2 kemudian sampai ke M di sini ya. Jadi di sini disingkat terjadi atomisasi dari M padat menjadi M gas ya, yang tunggal tadi ya.
Nah, ini atomisasi namanya. Kemudian menjadi dari atom gas berubah menjadi M+, di sini menjadi ion-ion. Nah, di sini reaksinya adalah reaksi ionisasi. Nah, kemudian dari M+ gas ini menjadi M+ Aq. Nah, di sini baru terjadinya hidrasi ya. Jadi menurut teori termodinamika terjadinya reaksi antara M di sini dengan H2O, dia mengalami 3 step, yaitu mengalami perubahan dulu menjadi gas, dari gas yang atom-atom, gas atom-atom menjadi muatan positif yang atom juga, kemudian dari muatan positif yang gas di sini berubah menjadi M+ yang tersolvasi di dalam air. Jadi ceritanya panjang gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari berdasarkan dari energi ionisasi, energi atomisasi, dan energi hidrasi. Mari kita lihat kalau berdasarkan energi atomisasi dari Li sampai Cs di sini ini semakin rendah ya, energi atomisasi, energi yang dibutuhkan. Artinya di sini semakin mudah untuk merubah dari Ms ini menjadi M gas ya, dari formasi yang mula-mula dia sebagai kristal, dia menjadi sendirian sebagai atom-atom gas ya, itu energinya semakin rendah. Semakin mudah dari Li sampai Cs karena ikatan logamnya semakin lemah sehingga makin mudah dilelehkan. Dari lelehan menjadi gas itu tadi karena apa? Gaya van der Waals, gaya London itu ya. Antara atom-atom golongan 1A di situ semakin lemah gitu ya, dan juga kemudian dia membentuk setelah menjadi gas dia bergabung lagi menjadi M2, menjadi ikatan kovalen. Dari M2 itu dia berubah menjadi atom-atom ya pada proses atomisasi. Nah, ini kalau ditinjau dari energi atomisasi di sini semakin kecil, artinya semakin mudah untuk teratomisasi. Dari energi ionisasi sudah kita bahas bahwa dari atas ke bawah itu juga semakin mudah. Nah, tetapi dari energi hidrasi di sini ini semakin negatifnya semakin berkurang, artinya bahwa di sini semakin sulit ya. Energi hidrasi itu adalah energi yang dibutuhkan ya untuk membentuk kompleks akuo ya, atau di sini terjadi hidrasi, terjadi ikatan dengan H2O ya sebagai ligan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari berdasarkan fenomena dari Li sampai Cs di sini semakin meledak gitu ya. Semakin meledak semakin mudah. Nah, semakin kemudahan dari sampai dia meledak ini ternyata bukan karena hidrasi gitu ya. Jadi inilah kelebihan dari ilmu termodinamika ya. Jadi ternyata kalau didetailkan lagi, oh ini bukan karena bukan karena proses hidrasinya. Jadi pada proses hidrasinya ini sebetulnya semakin sulit ya, semakin sulit untuk membentuk kompleks akuo. Ya, kenapa ya? Karena dari atas ke bawah itu semakin besar, semakin sulit untuk menarik basa Lewis O pada H2O, jadi dia semakin sulit. Jadi sehingga di sini energi yang dilepaskan itu menjadi semakin kecil ya. Jadi yang menyebabkan di sini itu adalah faktornya kalau secara termodinamika adalah karena faktor energi atomisasi dan energi ionisasi gitu ya. Itu kalau secara termodinamika. Kalau kita tidak menengok ke termodinamika, kita bisa secara sederhana menghubungkan dengan energi ionisasi ya yang biasa kita gunakan. Nah, sekarang tentang reaktivitas golongan 2A terhadap air. Nah, kalau pada golongan 1A tadi semuanya reaktif, bahkan ada yang terbakar dan ada yang meledak ya. Pada golongan 2A ini itu reaktivitasnya lebih rendah terhadap air. Kenapa? Karena lebih sulit untuk mengalami ionisasi ya. Kenapa? Karena energi ionisasinya itu lebih besar dibandingkan dengan energi ionisasi pada golongan 1A. Kenapa lebih besar? Karena jari-jarinya itu
cenderung lebih kecil dengan nomor atom yang lebih besar. Artinya bahwa muatan inti di situ lebih besar ya, dengan jari-jari yang lebih kecil dan muatan inti lebih besar, maka di situ menjadi lebih sulit untuk melepaskan elektron, lebih sulit untuk mengalami ionisasi. Jadi membutuhkan energi yang lebih besar. Nah, kita lihat kecenderungannya dari atas sampai ke bawah ya. Jadi untuk BE dan MG di sini reaktif tetapi terhadap air panas. Sementara pada CaSR dan Pa itu reaktif terhadap air dingin. Artinya bahwa dari atas ke bawah itu ada kecenderungan yang semakin mudah. Energi ionisasi memang secara umum dari atas ke bawah ini cenderung semakin kecil ya. Kemudian energi potensial reduksi standar di sini semakin semakin negatif, artinya bahwa dia dari atas ke bawah itu semakin mudah untuk dioksidasi. Energi atomisasi dari atas ke bawah ini juga semakin kecil, artinya makin mudah untuk diatomisasi ya di dalam proses reaksi antara logam ini dengan H2O. Kemudian hidrasi juga sama seperti pada golongan 1A ya. Jadi dari atas sampai ke bawah itu semakin semakin kurang negatif, artinya semakin kecil yang dilepaskan, artinya semakin sulit untuk membentuk hidrasi ya, karena gaya tarik yang semakin lemah gitu terhadap H2O. Nah, kita lihat reaksinya. Jadi di sini M ditambah H2O, di sini menghasilkan MuH2 kali ditambah H2. Jadi ini juga sama merupakan reaksi redoks dari M menjadi M plus, dan dari H2O H di sini muatan positif menjadi yang muatan 0 ya pada H2. Nah, bedanya dengan golongan 1A, pada golongan 2A ini terbentuk MOH 2 kali karena di sini M-nya adalah menjadi M2 positif ya. Kenapa M2 positif? Karena untuk mencapai kestabilan di situ ya, bukan M positif tetapi M2 positif. Jadi 2 elektron pada NS2 itu dilepaskan ya. Sekarang pada garam hidrat golongan 1A. Nah, pada garam hidrat ini yang cenderung untuk membentuk hidrat pada garam-garamnya itu hanya Li dan Na ya. Kenapa? Karena didasarkan pada energi hidrasi, yaitu energi yang dilepaskan untuk membentuk hidrat, itu yang paling besar yang dilepaskan itu adalah Ni dan K ya. Jadi Li plus dan Na plus itu yang paling mudah untuk membentuk hidrat dibandingkan dengan yang lain ditinjau dari energinya. Nah, kenapa demikian ya? Karena Li plus dan Na plus itu dalam posisi paling atas, dia paling kecil jari-jarinya ya, di situ muatan inti efektif di situ cenderung besar di sini dibandingkan yang lain ya, sehingga di sini akan mudah untuk menangkap H2O dan membentuk ikatan koordinasi dengan ligan H2O. Nah, sekarang terkait dengan jumlahnya ya. Jadi di sini Na di situ bisa mengikat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi di sini bisa mengikat 6. Kalau di sini ada lebih dari 6, maka artinya bahwa H2O yang lain itu membentuk ikatan hidrogen dengan anionnya ya. Misalnya di sini adalah SO4 2-, maka sebagian itu membentuk ikatan hidrogen dengan anionnya. Seperti itu. Jadi jumlah dari ligan aqua di situ sangat dipengaruhi oleh ukuran dari kation-kation golongan 1A ya. Semakin kecil ukurannya, maka jumlah H2O yang bisa diikat itu juga semakin kecil, karena jumlah dari ligan di sini mempengaruhi ya gaya tolak antara
secara fisik atom-atom ligan-ligan ligan-ligan H2O H2O1 dengan yang lainnya juga tolakan dari bonding pairnya ya itu juga mempengaruhi ya. Jadi karena itu jumlah itu cenderung dipengaruhi oleh ukuran. Nah, kenapa reaksi ini bisa terjadi gitu ya? Kenapa kompleks akuo ini bisa mengalami reaksi dengan H2O? Ya ini terkait dengan ikatan kimia yang ada di dalam ligan dan ikatan kimia yang ada antara logam pusat pada kompleks ini dengan ligannya ya. Ini seperti pada saat kita membahas tentang konsep asam basa ya, bahwa sifat keasaman dari ligan itu dipengaruhi oleh kekuatan ikatan antara logam pusatnya dengan H2O ya. Kalau di sini H2O itu bisa melepaskan H+ itu artinya bahwa ada kekuatan ikatan di situ antara Be2+ dengan H2O yang menyebabkan adanya lemahnya ikatan OH di dalam ligan H2O sehingga dia bisa melepaskan H+ ya. Jadi pelepasan H+ itu disebabkan oleh kuatnya ikatan antara pengaruh dari kuatnya ikatan antara Be2+ dengan H2O dan adanya gaya tarik dari H2O solvent itu terhadap ligan-ligan di dalam membentuk ikatan hidrogen. Jadi ada dua faktor itulah yang menyebabkan akhirnya dia lepas sebagai H+ dan mengikat H2O sebagai H3O+ gitu ya. Nah, dengan adanya peningkatan pH artinya bahwa ada peningkatan konsentrasi OH- relatif terhadap H+ di dalam larutan tersebut, maka dia bisa suatu ketika mengendapkan menjadi BeOH 2 kali. Kapan terendapkan? Kalau perkalian dari konsentrasi Be2+ dan konsentrasi 2 kali konsentrasi OH- kuadrat itu lebih dari Ksp BeOH 2 kali ya. Jadi ketika kita tambahkan basa gitu kapan terendapkan ya kalau perkalian tersebut itu melebihi dari Ksp gitu ya. Ksp BeOH 2 kali. Tetapi ketika dilanjutkan terus sampai ke kondisi basa, di situ di mana OH- berlebih, maka dia bisa berubah ya dari Be H2O yang tadi ya 4 kali berubah menjadi BeOH 2 kali 3 kali OH ya plus ini bisa berubah menjadi BeOH 4 kali 2 ya, artinya bahwa semua dari ligan-ligan akuo itu sekarang bisa digantikan dengan OH-. Kenapa bisa digantikan ya? Karena pertama itu adalah kondisi dari lingkungan yang di situ adalah dominan OH- ya. Ada banyak OH- ya, sehingga di situ H2O itu tidak hanya reaktif terhadap H2O yang ada di dalam air, tetapi dia juga reaktif terhadap OH- yang tersedia di dalam larutan tersebut karena kondisinya adalah basa ya, dan OH- itu lebih basa luis dibandingkan dengan H2O ya. Jadi akhirnya BeOH 2 kali 4 2+ ini berubah semuanya menjadi BeOH 4 kali 2- gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kedudukan dari Be2+ di dalam larutannya dibandingkan dengan kation-kation logam yang lain pada golongan 2A di dalam larutannya. Tadi Be2+ kalau di dalam larutan akuatik dia membentuk kompleks akuo ya yang kemudian mengalami hidrolisis membentuk H+ ya karena dia reaktif terhadap H2O kan begitu ya. Dia bersifat asam. Nah, Mg2+ juga demikian ya, dia juga bisa mengalami hidrolisis. Nah, tapi untuk Ca2+, Sr2+ dan Ba2+ ini tidak mengalami hidrolisis ya. Jadi kalau kita mempunyai garam-garam
klorida misalnya atau garam-garam nitrat, maka yang Be2+ ini dan Mg2+ di dalam larutannya itu ya, maka dia bersifat asam. Tetapi kalau garam-garam nitrat tersebut atau garam-garam klorida itu kationnya adalah Ca2+, Sr2+, dan Ba2+, di situ bukan asam tetapi netral ya. Kalau saya tuliskan persamaan reaksinya barangkali seperti ini ya. Jadi dia tidak reaktif terhadap H2O ya, ligan-ligan yang terikat pada Ca2+, Sr2+, dan Ba2+, yaitu ligan aku di sini, dia tidak reaktif terhadap H2O. Sementara kalau ligan H2O yang terikat pada Be2+ dan Mg2+, dia reaktif gitu ya terhadap H2. Itulah yang penyebabnya gitu ya. Nah, kenapa yang Ca2+, Csr2+, dan Ba2+ ini menyebabkan tidak reaktif gitu ligan-ligan H2O terhadap solvent ya, itu seperti pada konsep asam basah yang sudah kita pelajari. Jadi kekuatan ikatan antara Ca2+, Sr2+, dan Ba2+ di situ yang lebih lemah terhadap ligan H2O itu menyebabkan ikatan di dalam ligan, ikatan di dalam intraligan itu lebih kuat gitu, sehingga H2O di situ sulit untuk melepaskan H+ terhadap H2O ya. Kenapa di situ ikatannya lebih lemah gitu, Ca2+, Sr2+, dan Ba2+. Ini ada di bagian bawah. Di sini faktor ukuran di situ lebih mempengaruhi gitu ya dibandingkan dengan faktor dari muatan inti gitu ya. Ini lebih mempengaruhi ya karena akibat dari ukuran dan juga dari efek shielding, sehingga di sini menyebabkan dia menjadi lemah ya gaya tariknya terhadap H2O. Karena itu ikatan intraligan itu menjadi kuat, karena itu menjadi sulit untuk melepaskan H+ terhadap H2O, menjadi tidak reaktif ya. Ini adalah saya berikan contoh HNO3 ya. Jadi kalau kita menggunakan untuk menguji seperti ini hidrolisis, jangan menggunakan anionnya asetat ya, tapi gunakanlah yang nitrat atau klorida misalnya ya, karena dia tidak akan reaktif gitu untuk membentuk HNO3 gitu ya. Jadi dia tetap sebagai NO3 minus ya begitu. Jadi sehingga dia tidak akan berperan menarik H+, padahal H+ ini diharapkan dilepas oleh kompleks kation ini gitu ya. Jadi kalau Anda menggunakan anion-anion dari asam-asam lemah, maka dia akan reaktif juga terhadap kompleks kation ini, sehingga akan mengganggu reaksi hidrolisis yang sedang kita terangkan gitu ya. Jadi menjadi reaksinya dua arah. Demikian ya. Nah, kation-kation dari golongan 2A di situ cenderung di dalam kristalnya membentuk hidrat. Jadi tidak seperti pada golongan 1A yang membentuk hidrat itu hanya yang golongan kation Li+ dan Na+ gitu ya di dalam kristal garamnya gitu ya membentuk hidrat. Yang lainnya anhidrat. Sementara pada golongan 2A ini cenderung membentuk hidrat ya, lebih mudah ya. Jadi karena dia itu ukurannya lebih kecil dengan muatan yang lebih besar, dia itu lebih mudah di dalam membentuk membentuk kompleks akuo ya. Jadi mungkin itu yang menjadi penyebabnya. Nah, di samping itu juga di faktor dari energi hidrasi ya. Jadi energi yang dilepaskan untuk yang dilepaskan untuk membentuk ikatan koordinasi dengan H2O itu cenderung lebih besar dibandingkan dengan pada golongan 1A ya begitu. Ini
sekitar 2.500 sampai 1316. Ini kalau pada golongan 1A hanya sekitar 500 sampai 271. Jadi energi yang dilepaskan itu lebih besar, artinya dia lebih mudah untuk membentuk hidrat ya dibandingkan dengan golongan 1A. Jadi di sini penyebabnya itu bukan faktor atomisasi ya di dalam pembentukan kristal terhidrat ini ya. Jadi mengapa pada golongan 2A di sini cenderung membentuk hidrat ya karena energi hidrasinya itu lebih besar, jadi lebih negatif gitu, lebih mudah melepaskan energi untuk membentuk hidrat. Nah, kenapa lebih mudah ya? Karena dia muatannya lebih besar dan ukurannya lebih kecil, lebih kuat menarik asam Lewis kation-kation asam Lewis ini lebih kuat menarik basa Lewis H2O gitu ya di dalam membentuk kompleks hidrat ya di dalam kristalnya ya begitu. Sementara tentang jumlahnya ini sangat terkait dengan ukuran ya, jumlahnya berapa yang terikat tadi sudah saya terangkan, itu sangat terkait dengan ukurannya, ukuran dari kation-kation golongan 2A karena akan mempengaruhi gaya tolak antar molekul-molekul H2O, gaya tolak antar bonding pair gitu ya, dan gaya tarik antara kation ini dengan H2O. Nah, selebihnya juga dipengaruhi oleh konsentrasi ya. Jadi konsentrasi itu biasanya sangat mempengaruhi karena terkait dengan ketersediaan gitu ya. Nah, sekarang tentang reaktivitas golongan 1A itu terhadap udara ya. Tadi terhadap air sudah cenderung membentuk hidroksida. Sekarang reaktivitas terhadap udara ya. Golongan 1A itu kan cenderung reaktif terhadap air. Nah, terhadap udara juga reaktif ya, tetapi untuk Li, Na, dan K ini masih bisa ya dikontakkan dengan udara dalam waktu yang pendek ya, tapi setelah itu dia akan reaktif ya, reaktif terhadap siapa? Reaktif terhadap H2O yang ada di udara. Kemudian reaktif terhadap O2 juga ya, begitu. Sehingga membentuk hidroksida, membentuk oksida gitu ya. Nah, yang Rb sama Cs ini benar-benar tidak bisa dikontakkan ya. Jadi seperti pada golongan 1A di sini itu sangat reaktif gitu ya, yang Rb sama Cs. Jadi kenapa demikian? Karena Rb sama Cs ada di bagian bawah, ya dari atas ke bawah makin mudah itu terionisasi gitu ya, sehingga dia sangat cepat sekali bereaksi dengan O2 ya. Nah, untuk pembentukan produknya di dalam reaksi dengan O2 itu ada 3 kemungkinan di sini ya, bisa membentuk oksida, bisa membentuk peroksida, dan bisa membentuk superoksida ya. Jadi ada 3 kemungkinan dan 3 kemungkinan ini sangat terkait dengan ukuran ya, ukuran dari kation-kation ya. Makin besar ukurannya, makin kecenderungannya makin mudah untuk membentuk ke superoksida ya. Jadi oksida, peroksida, dan superoksida ini dibedakan dari ini ya, jumlah O dengan pada oksida yang terbentuk ya. Kemudian untuk golongan 2A di sini lebih rendah ya reaktivitasnya terhadap udara karena reaksi yang terjadi itu dengan O2 kan merupakan reaksi redok ya. Jadi reaksi ini adalah reaksi redok ya. Jadi supaya nanti mahasiswa menentukan muatan pada pada oksida, pada peroksida, dan pada superoksida ya. Jadi reaksi-reaksi ini adalah reaksi oksidasi reduksi ya.
di mana O2 mengalami reduksi, sementara logam-logamnya ini mengalami oksidasi. Yang golongan 2A di sini reaktivitasnya lebih rendah karena dia lebih sulit untuk dioksidasi dibandingkan dengan golongan 1A ya, dengan alasan yang sudah kita bahas di slide sebelumnya gitu ya, terkait dengan energi ionisasi ya. Untuk dari atas ke bawah ini yang BeMgCa di sini reaktif tetapi harus dengan pemanasan ya. Apa sementara pada Sr dan Ba di sini tanpa pemanasan dia sudah mudah terbakar, jadi dia sangat reaktif sekali gitu ya. Seperti itu. Nah, kenapa pemanasan ini bisa mempercepat reaksi ya? Untuk yang tidak reaktif terhadap O2 tanpa pemanasan ya, dengan pemanasan itu bisa meningkatkan energi kinetik di dalam vibrasi dari atom-atom yang ada di dalam logam-logam ya, dengan terjadinya vibrasi yang lebih cepat dengan adanya pemanasan tersebut menyebabkan dia menjadi reaktif terhadap O2. Jadi bisa mempercepat reaksi. Sekarang mari kita bahas tentang reaktivitas oksida unsur golongan 1A dan 2A terhadap air. Golongan 1A itu bisa membentuk oksida, peroksida, dan superoksida ya, tergantung dari ukuran kation-kationnya ya. Makin ke bawah itu makin mudah membentuk oksida dengan jumlah O yang makin banyak ya untuk satu senyawa. Nah, semuanya ini membentuk larutan hidroksida ya ketika dimasukkan ke dalam air. Kenapa? Karena terjadi reaksi ya antara oksida, peroksida, dan superoksida ini dengan H2O. Reaksi apa? Ada yang merupakan reaksi asam basa, tetapi ada juga yang merupakan reaksi redoks gitu ya. Pada kasus ini oksida yang normal begini dengan H2O di sini terjadi reaksi asam basa, di mana H2O di sini berperan sebagai donor proton terhadap O pada M2O ya, sehingga di sini terbentuk MOH ya. H2O bersifat sebagai asam bronsted, sementara M2O bersifat sebagai basa bronsted ya. Kemudian M2O2 dengan H2O di sini juga terbentuk MOH dan H2O2. Nah, di sini tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi ya. Yang ini O- tetap O-, yang O2- tetap O2-. Jadi di sini hanya terjadi reaksi asam basa saja gitu ya, seperti yang dijelaskan pada oksida yang normal. Nah, pada kasus superoksida inilah baru terjadi reaksi redoks ya, karena di sini dihasilkan O2 yang di sini merupakan bilangan oksidasinya 0, ada di sini H2O2, berarti ada bilangan oksidasinya negatif 1 pada MOH, di sini O-nya negatif 2 ya di situ. Sementara di sebelah kiri itu ada MO2 yang di sini O di situ, di sini merupakan muatan O2 ini muatannya negatif ya, O2 negatif, pada H2O di sini O adalah 2 negatif ya. Jadi di sini ada reaksi redoks ya, seperti itu. Nah, pada golongan 2A itu bisa juga terjadi terbentuk oksida normal, atau ada yang terbentuk peroksida ya, tetapi tidak ada superoksida. Nah, ini juga sama ya, reaksinya membentuk hidroksida ya, dengan reaksinya adalah merupakan reaksi asam basa.
Sekarang saya akan bahas tentang sifat hidroksida unsur golongan 1A. Semua hidroksida pada golongan 1A itu bersifat larut di dalam air ya, dengan membentuk larutan basa. Contohnya NaOH larut menjadi Na+ dan OH-. Dengan Na+ tersolvasi oleh air ya, itu pada reaksi asam basa Arrhenius ya. Di situ terjadi reaksi ataukah bukan reaksi gitu ya. Jadi antara dalam keadaan padat, contohnya NaOH, maka di situ ada ikatan-ikatan ionik antara Na+ dan OH-. Nah, setelah dia berinteraksi dengan H2O, di mana di situ ada interaksi ion dipol antara ion-ion di dalam NaOH itu misalnya dengan dipol-dipol positif dan negatif pada H2O, sehingga melemahkan ikatan antara Na+ dan OH-, sehingga akhirnya ya putus ya ikatan ionik antara Na+ dan OH- dan masing-masing tersolvasi oleh air ya. Na+ yang tersolvasi oleh air itu membentuk kompleks akuo ya. Jadi di situ bukan sekedar merupakan gaya tarik ion dipol lagi, tetapi membentuk ikatan koordinasi ya. Jadi membentuk kompleks akuo dari kation logam golongan 1A dan OH- yang tersolvasi oleh air, di mana OH- di situ membentuk ikatan hidrogen dengan H2O ya. Juga karena di situ ada muatan, maka di situ juga ada interaksi, yaitu gaya tarik ion dipol antara ion pada OH- dengan dipol positif pada H2O ya. Seperti itu. Nah, jadi intinya hidroksida golongan 1A itu reaktif terhadap air. Karena reaktif terhadap air, artinya dia juga artinya reaktif terhadap kelembapan yang ada di udara gitu ya. Jadi hati-hati menaruh hidroksida golongan 1A di udara karena bisa bersifat sangat eksotermis ya, dengan H2O yang ditandai dengan panas itu ya kalau kita pegang. Begitu sama dengan kalau kita membuat larutan NaOH, di situ panas gitu ya wadahnya, karena di situ bersifat eksotermis. Nah, hidroksida juga reaktif terhadap CO2 yang ada di atmosfer, tidak hanya reaktif terhadap H2O, tetapi juga reaktif terhadap CO2 ya. Jadi membentuk karbonat. Jadi artinya kalau kita hati-hati, baik kita menaruh padatan maupun di dalam menaruh larutan, ketika larutan NaOH misalnya kita sentuhkan dengan atmosfer, maka di situ dia akan menyerap CO2 terus-menerus ya, dan sampai suatu ketika bisa saja di situ tidak ada lagi larutan basa MOH, tetapi di situ membentuk larutan garam karbonatnya ya, karena terus-menerus menyerap CO2 dan bereaksi dengan CO2 membentuk karbonat. Nah, pembentukan karbonat inilah yang menjadi pertimbangan mengapa kita perlu melakukan standarisasi, atau kita melakukan kita perlu kita standarisasi NaOH ya pada saat kita melakukan titrasi ya. Jadi artinya bahwa larutan NaOH yang kita buat itu tidak fix konsentrasinya. Jadi harus kita lakukan pembakuan ya, atau standarisasi pada larutan NaOH ya. Jadi pada saat penimbangan dia berpotensi untuk menyerap H2O dari kelembapan dan juga menyerap CO2. Pada saat dia sudah menjadi larutan, ketika kontak dengan CO2, dia juga ada kemungkinan membentuk larutan karbonat ya. Jadi seperti itu pembakuan pada larutan baku sekunder ya oleh larutan baku primer ya.
mari kita bahas mengapa yang BeOH 2 kali amfoter, MgOH 2 kali ini basa lemah, dan untuk yang CaOH 2 kali sampai BaOH 2 kali ini bersifat basa kuat. Jadi intinya bahwa untuk yang hidroksida untuk Ca2+ sampai Ba2+ ini dia mudah melepaskan OH- ya. Jadi ikatan ionik antara kation-kation ini terhadap OH- ini cukup lemah ya. Sehingga dia mudah untuk melepaskan, dan setelah larut dia tersolvasi oleh air, maka dia tidak mudah lagi untuk membentuk kembali senyawanya gitu. Sementara kalau pada MgOH 2 kali ya dia larut di dalam air, tetapi dia bersifat basa lemah, artinya bahwa ada kesetimbangan di situ antara terbentuk sebagai senyawa dan sebagai kation-kation yang tersolvasi, karena Mg2+ di sini artinya lebih kuat gitu terikat kepada OH- secara ionik dibandingkan dengan Ca2+ dan Ba2+. Kemudian yang BeOH 2 kali. Pada BeOH 2 kali ini dia larut terhadap asam dan larut terhadap basa dengan mengalami reaksi. Kalau kita perhatikan di sini bahwa sebetulnya ya yang diserang memang berbeda ya antara ketika yang direaksikan itu adalah basa ataukah asam. Tetapi pada prinsipnya sebetulnya antara Be2+ dengan OH- ini tidak berpisah gitu ya. Seandainya di sini terbentuk garam terlarut, maka sebetulnya di situ yang terbentuk adalah kompleks BeH2O 4 kali 2+ gitu. Jadi sebetulnya tidak terjadi perpisahan antara Be2+ dengan OH- ya gitu. Yang terjadi adalah penambahan jumlah OH- atau perubahan dari ligan OH- menjadi H2O. Jadi antara Be2+ dengan OH- ini sebetulnya tidak pernah berpisah gitu ya. Jadi hanya terjadi perubahan ligannya ya, sesuai dengan reaktannya ya. Artinya bahwa ikatan antara Be2+ dengan OH- ini paling kuat gitu ya dibandingkan dengan Mg2+ dan sampai ke Ba2+. Jadi kalau kita lihat kecenderungannya ini kecenderungan yang normal gitu ya, dan mudah untuk dibahas. Dari atas ke bawah itu ada ikatan yang semakin lemah karena jari-jari ini semakin besar ya, kemudian muatannya sama gitu ya dari Be2+ sampai Ba2+, sehingga menyebabkan gaya tarik terhadap OH- di dalam ikatan ioniknya itu semakin lemah. Jadi mungkin itulah penyebabnya sehingga menjadi terjadi perbedaan sifat dari hidroksida golongan-golongan 2A di dalam air. Sementara pada golongan 1A semuanya ini merupakan basa kuat ya. Kenapa? Jadi sifatnya seperti pada Ca2+ sampai Ba2+, bahkan lebih mudah lagi gitu ya, karena ukuran dari ukuran dari golongan-golongan 1A itu lebih besar, kemudian muatannya lebih kecil, sehingga dia menjadi lebih lemah ya gaya tariknya terhadap amin. Karena itu semuanya itu bersifat basa gitu ya, dan bersifat basa kuat ya. Demikian penjelasan saya terkait dengan golongan 1A dan 2A. PPT ini sebetulnya tidak hanya ini ya, tetapi ada yang lainnya bisa Anda pelajari sendiri ya. Yang tidak perlu saya jelaskan itu insya Allah bisa dipahami dengan membaca sendiri pada PPT ya. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.